Ya. Ini dia. Guys. Nggak, Pen. Oh. Kok aku nggak bisa kayak gitu kayak tadi, Pen? Maksudnya? Apa? Bisa kita mulai presentasinya, guys. Ya. Salam Bu Mega, selamat malam juga untuk teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3, untuk melakukan presentasi pada malam ini dengan tema presentasinya anggaran biaya administrasi. Sebelum melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, nama saya Hentiga Iswabeno, dan pendamping saya Unianti Lestari Buruk Purba, juga Widya Karsari. Kita langsung masuk ke proposalnya yang akan dibacakan oleh rekan saya, Oni. Waktu dan kesempatan saya berikan. Yang pertama yaitu pengertian anggaran biaya administrasi. Budget biaya administrasi atau yang disebut juga administration expense budget adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya administrasi yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Budget biaya administrasi atau yang disebut budget adalah rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas untuk mengatur dan mengendalikan organisasi. Menurut Munandar tahun 2003 halaman 187, pengertian anggaran biaya administrasi adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya yang terjadi serta biaya yang sifatnya untuk keperluan secara keseluruhan, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya administrasi, jumlah biaya administrasi, dan waktu atau kapan biaya administrasi tersebut terjadi dan dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan tempat atau departemen di mana biaya administrasi tersebut terjadi. Yang kedua adalah kegunaan anggaran biaya administrasi. Adapun dari kegunaan budget biaya administrasi adalah 1. Sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja, dan yang keempat adalah sebagai dasar menyusun budget kas. Kemudian, penyusunan anggaran biaya administrasi. Data dan informasi untuk menyusun budget biaya administrasi adalah terbagi menjadi 6. Yang pertama, rencana penjualan. Yang kedua, rencana produksi. Yang ketiga, standar biaya yang termasuk kelompok administrasi. Yang keempat, sistem pembayaran upah. Yang kelima, metode depresiasi. Dan yang terakhir, metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan. Kemudian, faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya administrasi antara lain, yang pertama adalah anggaran penjualan, yang kedua anggaran unit yang diproduksikan, yang ketiga perusahaan, yang keempat sistem pembayaran upah atau yang kelima metode depresiasi, dan yang terakhir adalah metode alokasi biaya. Selanjutnya penyusunan anggaran biaya administrasi. Komponen biaya administrasi antara lain 1. Biaya tetap. Untuk biaya-biaya yang bersifat tetap seperti depresiasi gaji karyawan, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada periode sebelumnya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh direksi atau manajemen. Yang kedua, biaya variabel.
Untuk biaya-biaya yang bersifat variabel seperti kertas dan alat tulis, dan peralatan habis pakai lainnya, maka penentuan biaya periode yang akan datang didasarkan pada tarif biaya tersebut pada waktu yang lalu. Perbedaan dengan biaya tetap adalah perubahan harga. Yang ketiga, biaya semi variabel. Untuk biaya-biaya yang bersifat semi variabel seperti pemeliharaan gudang, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang berdasarkan pada analisis terhadap biaya tersebut. Contoh soal. Biaya administrasi tahun 2007 dianggarkan sebagai berikut. Yang pertama, gaji pegawai per bulan 5 juta. Yang kedua, biaya depresiasi per tahun adalah 20 juta. Biaya alat tulis per bulan 1.500.000, biaya listrik dan air per bulan 500.000 rupiah. Biaya pemeliharaan per bulan 500.000 ditambah 1.000 per JKL jumlah jam kerja. Rata-rata JKL atau jumlah jam kerja digunakan adalah 200 JKL per tahun. Keterangan gaji pegawai 1 tahun 5 juta dikali 12 sama dengan 60 juta per tahun. Produk A 25.000 dikali 60 juta sama dengan 37.500. Produk B 25.000 dikali 60 juta sama dengan 22.500. Depresiasi alat tulis, listrik, dan air. Cara perhitungannya sama. Dan pemeliharaan per bulan dihitung sebagai berikut. Tetapnya 500 di variabel 200 kali 1.000 sama dengan 200.000. Jadi 500 tambah 200 semuanya 700.000. Dan pemeliharaan per tahunnya 12 bulan dikali 700.000 sama dengan 8.400.000. Kak Fenty. Masuk pada yang soal. Terdapat sekretariat, pembukuan, dan bagian rumah tangga biaya administrasi tahun X dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, gaji karyawan. Besarnya gaji karyawan secara keseluruhan mencapai 25 juta dengan proporsi sebagai berikut. Untuk bagian sekretariat 30%, bagian pembukuan 50%, rumah tangga 20%. Karena tuntutan serikat pekerja dan pertimbangan inflasi yang terjadi, maka tahun X dinaikkan menjadi 10%. Yang kedua, alat tulis kantor. Kebutuhan alat tulis kantor untuk masing-masing bagian adalah sebagai berikut. Bagian sekretariat 30%, pembukuan 50%, dan rumah tangga 20%. Biaya alat tulis kantor sejumlah 5 juta, sedang pada tahun X diperkirakan meningkat menjadi 6 juta. Berikut pemeliharaan gedung. Untuk pemeliharaan gedung telah ditetapkan bahwa ada beban tetap yang telah ditentukan untuk satu tahun sejumlah 6 juta. Tetapi masih ditambah beban variabel yang tergantung pada berapa jam kerja yang digunakan. Yang tarifnya sebesar 1.000 per JKL. Jadi JKL itu jam kerja langsung ya. Pada tahun X, JKL yang digunakan sebanyak 2.000 JKL. Proporsi untuk masing-masing bagian adalah 30%, 50%, dan 20%. Berikutnya ada pemeliharaan alat. Untuk pemeliharaan alat-alat kantor yang dipakai seperti komputer dan fasilitas lain yang telah dikeluarkan biaya sebesar 10 juta. Pada tahun depan diperkirakan naik sebesar 15%. Proporsinya masing-masing bagian adalah 25%, 30%, dan 45%. Yang berikut biaya listrik dan air. Biaya yang dikeluarkan sejumlah 1.500.000 dengan proporsi yang sama. Untuk tahun X tidak ada perubahan untuk biaya listrik dan air. Yang terakhir ada biaya depresiasi.
Biaya depresiasi gedung, kendaraan, dan alat-alat yang lain mencapai 30 juta dengan proporsi yang sama, dan untuk tahun 2003 tidak naik. Suruhannya adalah dengan data ini, susunlah anggaran administrasi tahun 2003. Nah, yang pertama untuk gaji karyawan pada tahun X sejumlah 25 juta. Gaji karyawan tahun X sama dengan 110%. Kenapa 110%? Karena di soal itu pada tahun X terjadi kenaikan sebesar 10%. Dikalikan dengan 25 juta, hasilnya adalah 27.500.000. Pada bagian sekretariat, 30% dikalikan 27.500 sama dengan 8.250. Pembukuan 50% dikali dengan 27.500 27.500 sama dengan 13.750. Rumah tangga 20% dikalikan dengan 27.500 sama dengan 5.500.000. B. Biaya alat kantor tahun X sebesar 6 juta. Sekretariat 30% dikalikan dengan 6 juta sama dengan 1.800.000. Pembukuan 50% dikalikan dengan 6 juta sama dengan 3 juta. Dan rumah tangga 20% dikalikan dengan 6 juta sama dengan 1.200.000. Bagian C, biaya pemeliharaan gedung. Beban tetap per tahun, beban variabel dengan 1.000 dikalikan saya ulangi, beban tetap per tahun dengan 6 juta. Beban variabel 1.000 dikali dengan 2.000 sama dengan 2 juta. Jumlahnya menjadi 8 juta semuanya. Ditambah dengan 6 juta beban tetap per tahun ya. Pembagiannya bagian sekretariat 30% dikali dengan 8 buku 800. Bagian rumah tangga 20% dikali dengan 8 juta sama dengan 1.200.000. Yang berikut biaya pemeliharaan gedung. Biaya tahun X adalah 10 juta. Biaya tahun X sama dengan 115% dikali dengan 10 juta sama dengan 11.500.000. Pada bagian sekretariat 25% dikali dengan 11.500.000 sama dengan 8.250.000. Bagian pembukuan 30% dikali dengan 11.500.000 sama dengan 13.750.000. Bagian rumah tangga 45% dikali dengan 11.500.000, hasilnya adalah 5.500.000. Yang berikutnya bagian listrik dan air. Biaya listrik dan air tahun X sebesar 1.500.000. Bagian sekretariat 500, bagian pembukuan 500, bagian rumah tangga 500. Dan biaya depresiasi yang terakhir, biaya depresiasi per tahun 30 juta. Bagian sekretariatnya 10 juta, pembukuan 10 juta, dan rumah tangga 10 juta. Semua datanya sudah dimasukkan dalam tabelnya di situ, bisa kawan-kawan baca sesuai dengan pembagian yang tadi di atas. Ada gaji karyawan, bagian sekretariatnya 8.250, pembukuan 13.700. Sebenarnya ini sama dengan yang di atas, cuman ini dibagi dibikin dalam bentuk tabel ya teman-teman. Jadi demikian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau ada masukan, waktu dan kesempatan kami berikan. Saya mau bertanya, Kak. Silahkan Kak Julia.
Perkenalkan nama saya Julia Putri. Pertanyaannya, apa kegunaan atau manfaat dari anggaran biaya administrasi? Tolong jelaskan ya, Kak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Julia. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Julia Putri. Tadi pertanyaannya apa kegunaan atau manfaat dari anggaran biaya administrasi? Manfaat atau kegunaan dari anggaran biaya administrasi itu sendiri ada 4. Yang pertama itu sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja, yang keempat secara khusus mempunyai kegunaan antara lain sebagai dasar untuk menyusun budget kas. Karena sebagian dari biaya administrasi itu memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas. Sedangkan sebagian lagi dari biaya administrasi tidak memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas. Seperti misalnya biaya depresiasi dari aktiva tetap yang ada di lingkungan bagian administrasi dan umum. Itu jawabannya Kak Julia. Apakah Kak Julia ada tanggapan balik? Kak, jelas, Kak. Jawabannya terima kasih. Ada lagi Saya yang mau bertanya, Kak. Kak, saya mau bertanya. Oh, ya silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Ismi Novi Aldila Huta Barat. Saya ingin bertanya, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya administrasi? Terima kasih, Kak. Ditunggu jawabannya. Terima kasih pertanyaannya. Masih ada lagi yang ingin bertanya, ngasih masukan, boleh. Kalau tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari... Kak, mau bertanya bisa? Oh iya, silakan. Perkenalkan saya Mawar dari kelompok pertama. Saya itu kan tadi ada dibilang ada tiga komponen administrasi kan? Ada kan Kak? Dari komponen administrasi. Bisa berikan yang ketiga itu bisa berikan contohnya Kak. Misalnya yang pertama tadi apa, yang kedua apa gitu Kak. Oke, Kak. Makasih Oke, ya. boleh Kak Penti jawab pertanyaan dari dari Ismi. Ya, sementara saya jawab pertanyaan dari Ismi ya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya administrasi. Sebenarnya bukan cuma anggaran biaya administrasi, tapi juga untuk anggaran biaya penjualan dan umum. Yang pertama, anggaran penjualan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi besar kecilnya biaya penjualan. Semakin besar dan luas target penjualannya, maka tentunya akan membutuhkan biaya penjualan yang semakin besar juga. Yang kedua, anggaran produksi akan mempengaruhi jumlah anggaran biaya administrasi. Yang ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan biaya penjualan serta biaya administrasi dan umum seperti standar pemakaian, standar pemakaian listrik, dan lain-lain. Yang keempat, sistem pembayaran gaji dan upah yang digunakan perusahaan. Apakah pengupahan bersifat tetap atau bersifat variabel berdasarkan jam kerja. Dan yang kelima, metode penyusunan aktiva tetap yang dipakai oleh perusahaan. Umumnya metode yang digunakan ialah metode penyusunan garis lurus. Dan yang terakhir ada metode alokasi biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan biaya-biaya yang semula merupakan biaya bersama, yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok biaya yang sesuai dengan posnya. Gimana Kak Ismi? Sudah cukup, Kak. Terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Mawar tadi. Komponen-komponen biaya administrasi ya, Kak. Yang pertama itu ada biaya tetap. Biaya tetap yaitu ada gaji karyawan, yang biaya pada periode yang akan datang. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel itu seperti kertas, alat tulis, peralatan habis pakai, contohnya kayak ATK. Yang ketiga biaya semi variabel. Biaya semi variabel itu biasanya pemeliharaan gedung, Yang ketiga biaya semi variabel itu adalah biaya pemeliharaan gudang yang bersifat semi variabel pada periode yang akan datang, dasarnya pada analisisnya. Gitu aja sih Kak, tadi kan udah ada di slide-nya kan. Kalau nggak ngerti coba tanya lagi Kak. Gimana Kak Mawar? Iya. Kan itu misalnya gini, maksud saya contohnya kan gaji. Apakah memang gaji itu dibilang di kayak sewa gedung? Sewa gedung itu apa itu di komponen biaya administrasi yang mana gitu? Biaya gedung, istilahnya alat-alat tulis kan udah tadi di variabel. Yang lainnya gitu. Misalnya gini deh, kayak sewa rumah kan, misalnya dalam tahun ini sewa rumahnya 5 juta. Terus mau dia dalam 1-2 tahun, 3 tahun itu memang tetap dia harganya segitu. Cuman di tahun berikutnya mau dia nambah berapa gitu. Apa itu termasuk di bidang mana gitu, di komponen yang mana gitu. Kalau biaya gedung sendiri atau pemeliharaan gedung itu dia masuk ke semi variabel, Kak. Kenapa? Karena semi variabel itu kan dia biaya-biaya yang nggak menentu. Dia kadang berubah dan kadang tetap beda, kayak fixed cost sama variable cost itu. Kan kalau fixed cost itu dia biaya yang tetap. Jadi contohnya itu fixed cost sendiri kayak yang udah dibilang sama Widya tadi, itu kayak gaji karyawan. Itu kan biasanya dari tahun ke tahun itu memang gaji karyawan itu tetap ya, kecuali di beberapa perusahaan karena adanya inflasi, makanya gaji perusahaan itu naik sekitar beberapa persen, 3-6% setiap tahunnya. Tapi kalau kayak yang kakak tanya tadi, biaya sewa gedung itu dia masuknya ke semi variabel karena dia memang biayanya nggak menentu kayak gitu. Nah, untuk biaya variabel sendiri itu yang kayak dibilang Widya tadi juga, itu yang termasuk biaya bahan baku, biaya komisi penjualan, peralatan ATK kayak gitu, itu masuk ke biaya biaya variabel atau biaya yang selalu berubah-ubah. Gimana Kak Mawar? Aman. Makasih ya. Bisa diterima ya Kak jawabannya Kak? Oke Kak. Makasih. Masih ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Kak Hanum? Kenapa Kak Fenty? Ini cuma masukan atau pertanyaan, silahkan.
Nggak ada kompetensi. Sudah cukup jelas presentasinya. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan ataupun masukan dari teman-teman sekalian, mungkin aja presentasi kita atau pertemuan kita pada malam ini. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau penjelasan yang masih kurang dari kami. Kami mohon maaf dan mohon dimaklumi juga ya. Sekian dari kami. Kak Penti. Kak Penti. Malam.